Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mari kita mulai pembahasannya. Berikut adalah gambaran kisah yang menyayat hati tentang nasib bayi yang digugurkan kandungannya di akhirat nanti. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang syahih, kisah sedih bayi yang digugurkan di akhirat ketika jiwa kecil itu menuntut keadilan. Satu, saat dibangkitkan dari kubur. Pada hari kiamat, semua makhluk akan dibangkitkan, termasuk bayi-bayi yang pernah ada di dalam rahim ibunya, terutama yang sudah berusia lebih dari 4 bulan, sudah ditiupkan ruh. Bayi itu akan dibangkitkan dalam bentuk yang sempurna, cantik, dan bersih. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia tidak memiliki kenangan dunia, tidak pernah merasakan hangatnya pelukan orang tua, tidak pernah mendengar suara ayah dan ibunya memanggil namanya, dan tidak pernah merasakan nikmatnya hidup di dunia. Ia hadir di padang mahsyar sebagai sosok yang hilang sebelum sempat hadir. 2. Momen yang paling menyakitkan. Ditanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idzal mau'udah su'ilat 'abiyyi dhanbin qutilat." Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? QS At-Takwir 8-9. Para ulama menafsirkan bahwa bayi yang digugurkan termasuk dalam golongan al-mau'udah ini. Bayi itu tidak akan disiksa karena ia suci dan tidak berdosa, tapi ia akan ditanya bukan untuk dihukum, melainkan untuk menuntut keadilan. Bayi itu akan menjawab dengan suara yang lirih namun menusuk hati. Ya Allah, aku tidak berdosa apa-apa. Aku tidak pernah durhaka. Aku hanya ingin hidup, ingin melihat dunia, ingin dicintai. Tapi mereka, ayah dan ibuku, mereka memutuskan nyawaku sebelum aku sempat bernafas. 3. Pertemuan yang memilukan. Ketika mata bayi itu mencari sosok yang seharusnya melindunginya, ia melihat ayah dan ibunya berdiri di antara kerumunan manusia yang gemetar ketakutan. Bayi itu berlari kecil menghampiri mereka, tapi bukan dengan senyum, melainkan dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Ayah, ibu, mengapa kalian membunuhku? Apakah aku tidak diinginkan? Apakah aku beban bagi kalian? Apakah dosaku sehingga aku tidak pantas dilahirkan? Orang tua itu hanya bisa diam, menunduk dan menangis. Lidah mereka terkunci, tidak mampu menjawab. Malu dan dosa menutupi wajah mereka di hadapan anak yang seharusnya mereka sayangi. 4. Nasib bayi itu sendiri. Meskipun perbuatan orang tuanya sangat kejam, Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Yang bayi itu masuk surga karena ia suci, tidak berdosa, dan belum memiliki akal untuk memilih buruk. Allah menempatkannya di taman-taman surga yang paling indah. Ia hidup bahagia bersama para malaikat dan anak-anak saleh lainnya. Bayi itu menjadi syafaat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan kepada anak itu, "Masuklah ke surga." Maka anak itu menjawab, "Aku tidak mau masuk, kecuali ayah dan ibuku masuk bersamaku." Hadis lain menyebutkan, janin yang gugur akan memegang tali pusarnya sendiri, lalu menarik kedua orang tuanya menuju surga, jika orang tuanya bersabar dan bertobat. 5. Tapi, ada luka yang tidak bisa hilang. Meskipun bayi itu berada di surga dan bahagia, ada satu kesedihan abadi yang tersimpan. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya di dunia. Ia tidak pernah digendong, tidak pernah diberi susu, tidak pernah diajak bermain, dan tidak pernah dipanggil dengan nama panggilan kesayangan. Hidupnya terhenti di tengah jalan hanya karena keputusan manusia yang merasa lebih tahu dari Allah. Pesan terakhir dari kisah ini bukan untuk menyakiti hati, tapi untuk menyadarkan kita betapa berharganya sebuah nyawa, bahkan yang masih di dalam kandungan. Menggugurkan kandungan adalah memutus benih kehidupan yang sedang tumbuh. Di dunia mungkin terlihat seperti mengatasi masalah, tapi di akhirat itu adalah pertemuan yang sangat berat dan menyakitkan antara orang tua dan anak yang tidak pernah sempat dilahirkan. Jangan biarkan ketakutan, kemiskinan, atau malu membuat kita mengambil nyawa yang Allah titipkan. Karena di hari nanti, yang akan menuntut balas bukan hanya hukum manusia, tapi hati kecil yang tidak pernah sempat berdetak lama. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai dosa dan konsekuensi perbuatan orang tua yang menggugurkan kandungan menurut pandangan Islam. Lengkap dengan dalil dan pendapat ulama. Dosa dan konsekuensi menggugurkan kandungan. Menurut hukum Islam, besarnya dosa yang ditanggung. Dosa membunuh nyawa yang suci. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang keras pembunuhan, termasuk terhadap janin. Wala taqtulu an-nafsa allati harramallah illa bil haqqi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. QS Al-Isra 33. B. Dosa menghilangkan nikmat dan rezeki. Anak adalah amanah dan nikmat terbesar dari Allah. Menggugurkannya berarti menolak pemberian Allah.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. QS Al-Isra 31. C. Dosa menentang takdir. Menggugurkan kandungan berarti merasa lebih tahu dari Allah dalam menentukan nasib. Padahal apa yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Konsekuensi di dunia dan akhirat. Di akhirat, janin akan menuntut. Pada hari kiamat, janin tersebut akan ditanya dan akan menuntut keadilan kepada orang tuanya. Wa idza al-mau'adatu su'ilat biayyi dhanbin qutilat. Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Qus At-Takwir 89. Hilangnya syafaat. Potensi anak tersebut untuk menjadi penolong orang tuanya di akhirat hilang begitu saja. Hukuman di dunia, utu, denda, pampasan, gurrah. Ulama menetapkan bahwa pelaku wajib membayar gurrah, yaitu membebaskan seorang hamba, sahaya atau membayar uang, tebusan senilai sekitar 100 dinar emas atau sesuai kesepakatan ulama setempat, sebagai bentuk tanggung jawab dan penebusan dosa. 2. Dampak psikologis. Seringkali menimbulkan rasa bersalah mendalam, trauma, depresi, dan gangguan mental lainnya. 3. Risiko kesehatan. Bisa menyebabkan pendarahan hebat, infeksi, kerusakan rahim, kemandulan, hingga kematian ibu. 4. Hukum negara. Di Indonesia dan banyak negara muslim, aborsi ilegal adalah tindak pidana yang bisa dijerat hukuman, penjara dan denda yang sangat besar. 4. Kapan dibolehkan? Pengecualian. Islam sangat ketat namun tetap adil. Menggugurkan kandungan hanya dibolehkan jika kehamilan mengancam nyawa ibu. Jika harus memilih antara nyawa ibu atau janin, maka nyawa ibu diutamakan karena ia adalah akar kehidupan. Janin cacat total dan tidak bisa hidup dalam kondisi tertentu yang disahkan oleh tim dokter ahli. Pesan penting, anak adalah amanah. Jangan biarkan ketakutan, kemiskinan, atau tekanan membuat kita mengambil keputusan yang akan disesali selamanya. Allah yang memberi, Allah pula yang akan memberi rezeki. Percayalah pada rencananya. Nasib bayi yang digugurkan kandungannya di akhirat. Menurut pandangan Islam, dalam Islam, nasib janin di akhirat sangat berkaitan dengan waktu ditiupkannya ruh ke dalam janin. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah selama itu, kemudian menjadi mudghah selama itu. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Nasibnya di akhirat. Bagi janin yang gugur setelah 4 bulan, ini adalah pembahasan yang paling utama. Karena ruh sudah masuk, maka 1. Akan dibangkitkan pada hari kiamat. Janin tersebut akan dibangkitkan dalam bentuk yang sempurna sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia akan hadir di padang mahsyar sebagai makhluk yang memiliki hak hidup. 2. Masuk surga dan menjadi penolong orang tua. Ini adalah kabar gembira yang sangat indah dalam Islam. Sesungguhnya bayi yang meninggal, termasuk yang gugur, itu akan memegang pintu surga lalu berkata, "Demi kebenaran Tuhanku, aku tidak akan masuk kecuali kedua orang tuaku masuk bersamaku." Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis lain menyebutkan, mereka itu adalah anak-anak yang akan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Jadi bayi yang gugur setelah berusia 4 bulan masuk surga dan menjadi syafaat penolong bagi ayah dan ibunya agar juga diberi rahmat dan masuk surga. 3. Tidak ada dosa, tidak ada siksa. Karena ia belum sempat berbuat dosa, belum dewasa, dan belum memiliki akal untuk memilih baik atau buruk, maka ia suci dan bersih. Allah menempatkannya di tempat yang paling indah di bawah naungan arsy-Nya. Dalil-dalil penunjang. Dalil Al-Quran. Allah SWT berfirman tentang keadilannya. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ مُفْسِدًا. Dan tidaklah seorang pengangkat beban dapat mengangkat beban orang lain. Dan jika seseorang yang berat beban, dosanya, memanggil orang lain untuk memikul bebannya, tidak dapat dipikulkan sedikit pun, walaupun orang yang dipanggil itu kerabat dekatnya. Quran Surah Al-Fatir ayat 18. Ayat ini menegaskan bahwa bayi yang belum berbuat apa-apa tidak akan disiksa. Dalil hadis tentang janin yang dibunuh atau digugurkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat biayyi dhanbin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh. Quran Surah At-Takwir 8-9.
Ayat ini menunjukkan bahwa nyawa bayi sangat dihargai dan mereka akan ditanya, bukan untuk disiksa, tapi untuk menuntut keadilan atas pembunuhan yang dilakukan terhadap mereka. Semoga penjelasan ini menenangkan hati dan menambah pemahaman kita tentang keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.